Nah, sesuai dengan judul kali ini, saya ingin membahas bagaimana galbay atau gagal bayar di kredit pintar di tahun 2022, yang mana biasa saja, tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak ada yang perlu ditakutkan ya. Saya ini berhadapan dengan DC lapangannya ya, bukan DC WA lagi, dan sampai dia itu tidak pernah lagi ke rumah saya, tidak pernah lagi WA saya ya. Menurut saya dia resign karena saya terakhir kali buka job street itu kredit pintar membuka lowongan untuk debt collector di daerah saya gitu, di daerah Jawa Barat gitu ya. Kasihan ya sampai resign gitu ya. Ya mohon maaf Bapak DC ya. Tuh. Nah, gimana sih caranya agar DC itu, DC lapangan tidak lagi ke rumah Anda? Simak. Oke, gimana sih caranya agar DC itu tidak datang lagi ke rumah Anda, tidak WA Anda lagi, tidak mengganggu Anda lagi ya? Nah, di sini ada 4 hal yang harus Anda pahami ya. Nah, yang pertama adalah DC juga manusia ya. DC itu masih makan nasi ya, dan punya rasa takut juga ya. Kesalahan Anda adalah ketika mendengar kata debt collector, Anda seperti mendengar kata setan ya. Setan yang berjalan menghampiri Anda lalu Anda takut gitu ya. Itu kesalahannya. Padahal ya, ini rahasianya ya ini ya. DC juga takut dengan Anda ya. DC itu takut berhadapan dengan customer. Makanya Anda sering lihat kalau DC itu sering berkumpul ya, di warung dimanapun gitu ya. DC itu kalau ke rumah bawa teman gitu ya. Nah, setidaknya ada 2 orang lah yang mampir ke rumah Anda gitu. Kenapa? Ya, karena ya mereka takut dengan Anda gitu ya. Apalagi DC yang datang sendirian ya gitu. Anda bentak sedikit ya, ada apa? Gitu kan. Oh, langsung gitu DC nggak akan ke rumah-rumah lagi, ke rumah Anda lagi gitu ya. Nah, karena ya DC juga manusia gitu kan, masih punya rasa takut. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah jangan sesekali memenuhi permintaan DC walaupun permintaan itu sederhana ya, seperti respon WA, respon telepon, apalagi ya menanyakan waktu keberadaan Anda di rumah ya, agar si DC itu bisa bertemu dengan Anda. Jangan ya, jangan dikabulkan permintaan seperti itu ya. Sekali Anda menuruti ya, sekali Anda nurut dengan DC, otak Anda itu tersetting secara otomatis untuk selanjutnya memenuhi segala permintaan DC ya. Yang bayar denda lah, yang bayar harus hari ini, nanti akan ada tim yang lebih besar lagi, terus-terusan mempengaruhi Anda, menekan Anda sehingga Anda akan melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ingat ya, jangan sesekali Anda menuruti permintaan sang DC walaupun itu permintaannya sederhana. Oke? Nah, yang ketiga, jadilah orang yang mengerti dengan sistem administrasi hutang di OJK, yang mana sangat simpel sekali ya. Anda menunggak, perusahaan pinjaman online tersebut menyerahkan data Anda ke OJK, sudah selesai ya, tidak perlu ditagih lagi. Iya toh, Anda sudah dilaporkan ke OJK sebagai debitur yang macet, sehingga Anda tidak bisa menikmati fasilitas kredit dimanapun ya kan. Ketika Anda ingin kredit lagi, Anda harus melunasi hutang-hutang Anda ya, termasuk hutang pinjol itu beres ya. Jadi tidak usah jadi Anda harus mengerti sistem administrasi di OJK gitu ya, yang mana sangat simpel tadi seperti itu ya. Ketika setelah 3 bulan Anda masih ditagih, Anda tanya kepada DC-nya ya kan, ini pinjol ilegal ya gitu kan. Nah, tapi daripada gitu kan Anda tanya ini pinjol ilegal, adu bacot dengan DC ya kan, ya Anda masih mending abaikan saja, tidak perlu diladeni, diamkan saja begitu. Yang keempat adalah ketika DC datang ke rumah Anda, langsung jutekin, jangan welcome, jangan dikasih minum atau duduk ya, jangan ya. Kalau dia minta masuk ke rumah, jangan sesekali dituruti. Kalau dia maksa, ancam mereka ya, ancam saya akan lapor ke warga dan pejabat setempat begitu ya, karena Anda memaksa gitu kan. Saya punya hak gitu kan, tidak ada peraturan pinjaman online ya kan,
debt collector datang harus dilayani gitu kan, tidak ada sama sekali gitu ya, begitu. Nah, kalau dia minta masuk rumah jangan sesekali dituruti, kalau dia maksa ancam mereka, saya akan lapor ke warga dan pejabat setempat ya, mau saya teriakin maling kamu ya gitu kan, gitu. Sudah beres ya, saya jamin DC itu nggak akan balik-balik lagi. Kalau DC itu masih balik lagi ya kan, ulangi apa yang saya katakan tadi ya, keempat hal tersebut itu gitu, dan pasti DC-nya resign gitu ya. Setelah Anda mendapat keempat hal sederhana seperti itu, DC itu tidak akan datang lagi, bahkan sampai resign gitu ya, karena dia sudah mentok, tidak dapat uang tagihan gitu kan, laporan ke manajer hasilnya zonk, sudah pasti dimaki-maki gitu kan, nggak betah kerjanya begitu. Nah, cukup 4 dulu itu ya, saya rangkum. Yang pertama, DC juga manusia, jadi tidak perlu takut, percaya saja ya, percaya saya saja, saya sudah berpengalaman menghadapi DC dari pinjol bahkan DC leasing begitu ya. Yang kedua, jangan sesekali memenuhi permintaan DC walaupun itu permintaannya sederhana, jadilah nasabah yang tidak kooperatif sama sekali gitu ya. Yang ketiga, mengerti sistem administrasi hutang di OJK gitu. Yang keempat, jangan menyambut DC layaknya tamu saat datang ke rumah. Nah begitu. Sekarang saya ini mau share ya, bagaimana saya itu ya saya akan share chattingan WA saja ya, chattingan WA saja di kredit pintar, DC kredit pintar itu ya. Nah mohon maaf ya kalau nanti di chattingannya itu ada bahasa yang kurang enak begitu ya, karena seperti itu ya, karena mereka juga tidak punya hati begitu ya, kita juga harus tidak punya hati gitu ya. Nah ini ya chattingan saya dengan DC kredit pintar, DC lapangannya ya. Nah ini gimana soal tunggakan di kredit pintarnya ya kan? Nah saya balas, jadi saya bayarnya 6 bulan lagi, soalnya kredit pintar juga begitu, saya dulu lancar tapi setelah itu auto tolak selama 8 bulan begitu. Ketemu aja nanti malam biar enak ngobrolnya, nggak usah lah, saya malas buang-buang waktu, saya nggak akan bayar gitu kan. Nah, ini alasan nggak masuk akal, kalau menolak bayar nggak logis, kalau mas memang berpendidikan pasti tahu seperti apa kalau minjam ke perusahaan itu. Nah ini bobo pendidikan, coba orang begini bobo pendidikan ya gitu kan, nggak usah bayar juga nggak apa-apa, buat saya nggak rugi toh, nanti nama mas juga yang kena BI, ini ngerti ya kan, ya oke ya kan kata saya. Nah saya balas lagi, nggak usah bobo pendidikan mas, sampean aja pendidikannya rendah toh ya, iya toh ya, saya akui pendidikan saya rendah, seenggaknya saya tahu dengan kewajiban tanggung jawab, sudah diam ya kan kata saya gitu. Nah, nggak balas, nggak WA lagi, nggak datang ke rumah lagi gitu kan. Nah gitu, nah biasa aja kan ya. Tidak ada hal yang wah gimana gitu, yang mengerikan gitu, atau seperti wah bencana gitu kan, biasa saja ya kan gitu kan ya. DC aja saya suruh diam ya, diam ya, tidak balas-balas lagi ya, tidak ada enya tidak AIWO lagi ya kan, ya sudah diam, resign mungkin gitu ya. Oke, segini dulu video kali ini, silahkan jika berkenan di share ya untuk teman-teman yang sedang terjerat pinjaman online ya, boleh dibagikan video ini, barangkali bisa bermanfaat untuk menguatkan mental ya, menghadapi pinjaman online gitu ya. Serius ya, ini pinjaman online itu bukan masalah besar gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.